Hai guys, apa kabar semuanya? Kali ini saya mau bicara sedikit tentang komik guys. Saya yakin bahwa di antara kalian yang suka baca komik, minimal tahulah apa komik itu ya, walaupun cuma sepintas mungkin. Guys, komik itu pada dasarnya masuk kategori apa ya? Seni kah, sastra kah, atau hanya sekedar cerita bergambar recehan? Dan sejak kapan sih komik sudah ada di bumi ini? Ada yang tahu? Komik menurut Will Eisner adalah susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu atau mendramatisasi suatu ide. Kemudian dia menambahkan lagi bahwa komik merupakan tatanan gambar dan balon kata yang berurutan dalam sebuah buku komik yaitu. Lalu dia menambahkan pengertian komik, sebutan internasionalnya ya, untuk cerita yang dituturkan lewat gambar di atas kertas. Namun beberapa negara juga punya sebutan sendiri-sendiri, misalnya Jepang dengan sebutan manga. Ingat manga ya, bukan manga disebutnya ya. Oke, lalu China dengan manhwa, lalu Korea dengan manhwa, dan Indonesia sendiri dengan cergam atau cerita bergambar. Oke, lanjut. Komik sendiri berasal dari kata komikos ya. Artinya itu adalah bersukacita, berasal dari bahasa Yunani. Makanya untuk pelawak tunggal disebut juga dengan komik, guys. Oke, sejak kapan sih komik ada dalam sejarah manusia? Sejarah komik mengikuti jalur yang berbeda-beda ya pada budaya bangsa masing-masing. Pada pertengahan abad ke-20 misalnya, komik tumbuh sangat subur khususnya di Amerika Serikat, di Eropa Barat ya, terutama di Prancis dan Belgia, serta Jepang juga guys. Sejarah komik Eropa sering ditelusuri ke komik strip oleh kartunis Rodolphe Tover pada tahun 1830-an, dan ini menjadi cikal bakal komik populer ya. Setelah keberhasilan strip tahun 30-an, buku-buku seperti Adventures of Tintin, komik Amerika muncul sebagai media massa di awal abad ke-20 dengan munculnya komik strip. Buku komik bergaya majalah mengikuti pada tahun 1930-an, di mana genre pahlawan super seperti menjadi sangat menonjol pada saat itu, seperti kemunculan Superman pada tahun 1938 guys. Jauh sebelum Indonesia merdeka ya, Superman itu sudah lahir. Dan sejarah komik serta kartun Jepang atau manga mencatatkan asal-usulnya pada awal abad ke-12. Lalu komik strip muncul di Jepang pada awal abad ke-20, dan output majalah pada buku komik berkembang pesat pada era pasca Perang Dunia Kedua dengan tokoh populernya yaitu Osamu Tezuka. Bangsa kita sendiri sebenarnya punya sejarah cikal bakal komik guys, yang dibuktikan dengan keberadaan relief pada panel-panel Candi Borobudur ya. Jadi panel-panel yang ada di dinding Candi Borobudur yang berdiri pada abad 8 sampai 9 Masehi merupakan berisi rangkaian cerita perjalanan Sang Buddha secara sekuensial, walaupun tidak dilengkapi balon teks ya, seperti halnya silent comic mungkin gitu. Nah, dalam buku Understanding Comics, Scott McCloud mendefinisikan komik adalah gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang terjuxtaposisi saling berdampingan dalam urutan tertentu, bertujuan untuk memberi informasi atau mencapai tanggapan estetis dari pembacanya guys. Para ahli masing-masing masih belum sependapat rupanya mengenai definisi komik ini. Sebagian diantaranya berpendapat bahwa bentuk cetaknya perlu ditekankan, yang lain lebih mementingkan kesinambungan gambar ya. Sebagian lagi menekankan pada sekuensial. Nah, seperti itu guys. Jadi untuk urusan definisi pun masing-masing tokoh ahli belum sepakat nih gitu ya.
Oke guys, kita lanjut ke jenis-jenis komik. Apa aja sih dalam jenis-jenisnya? Itu banyak sekali guys. Misalnya satu, komik strip. Komik strip sendiri adalah sebuah komik pendek yang terdiri dari beberapa panel yang biasanya muncul di surat kabar, di koran gitu ya. Lalu yang kedua adalah buku komik. Ini adalah buku komik yang berisi kumpulan komik-komik yang dijilid berasal dari beberapa pengarang yang berbeda ataupun dari satu komikus yang sama. Nah, Jepang sendiri sangat terkenal dengan kumpulan komik-komik yang baru terbit seperti mereka satukan dalam Shonen Jump gitu ya. Lalu yang ketiga adalah graphic novel. Graphic novel ini adalah sebuah komik yang memiliki gaya cerita yang naratif. Cerita pada novel grafik biasanya lebih kompleks dan cenderung ditujukan untuk pembaca dewasa. Yang keempat adalah webcomic. Nah, ini mungkin kalian banyak baca di sini ya, atau komik yang terbit secara online. Ya, kalian tahu seperti Tahi Lalat, komik gak jelas, Mas Dimboy dan sebagainya, itu banyak sekali. Kita bisa lihat itu di platform media sosial ya. Kemudian ada lagi komik instruksional. Itu komik apa sih? Nah, itu biasanya komik-komik yang dibuat untuk membuat sebuah petunjuk manual ya, seperti pada ketika kita membeli sebuah gadget baru, di situ akan dibuatkan misalnya cara-cara penggunaan menggunakan bahasa gambar seperti komik, atau seperti media instruksional di pesawat ya, misalnya untuk keadaan darurat dan sebagainya dibuatkan dalam bentuk gambar dan teks. Lalu gaya dalam komik apa aja sih? Ternyata komik itu juga mempunyai style ya. Jadi stylenya bisa berupa satu, kartun. Kartun itu sering kita jumpai pada komik-komik yang bersifat humor gitu ya, seperti Benny dan Miche, atau termasuk tadi Tahi Lalat, atau komik gak jelas, atau Juki dan sebagainya ya gitu. Kemudian ada gaya yang realis. Ini biasanya dipakai untuk cerita-cerita yang drama ya, sifatnya drama, petualangan, fantasi, sejarah atau apa. Lalu ekspresif, ini biasanya dipakai dalam cerita-cerita petualangan seperti komik-komik yang sifatnya science fiction dan sebagainya. Kemudian gaya, ada lagi yang disebut dengan gaya surrealistik. Ini untuk menggambarkan keadaan-keadaan yang dekat dengan alam mimpi ya, atau sesuatu yang alam di bawah sadar seperti itu ya. Oh ya guys, apa sih perbedaan style antara manga dan komik Amerika? Mungkin kalau kita sudah terbiasa baca komik Jepang atau manga, kita akan merasa aneh dengan ketika kita membaca komik-komik Amerika atau komik Eropa. Jadi jika kamu perhatikan, komik Amerika cenderung satu, memiliki gambar karakter dengan wajah, mata dan bibir yang proporsional atau sesuai dengan ukuran mata yang umumnya realistis, ukuran tubuh yang realistis, pokoknya semua yang proporsional gitu ya. Nah, berbeda dengan komik Jepang yang bersifat deformatif pada visualisasi karakternya, misalnya cenderung memiliki mata yang besar dalam penggambarannya ya. Kamu bisa melihat contoh pada komik Jepang berjenis misalnya shoujo manga, atau komik Jepang yang diperuntukkan untuk kaum hawa atau untuk komik-komik untuk kaum wanita. Lalu postur tubuh yang dibuat, porsi kaki yang memanjang, lalu rambut yang dibuat dekoratif, dagu yang lancip atau bibir yang kecil gitu ya. Itu ciri-ciri khas yang ada di komik shoujo manga. Nah, bagaimana dengan komik Indonesia? Nah, karena Indonesia sudah lebih dulu mengenal komik-komik dari Amerika, maka komik yang diterbitkan di Indonesia pada umumnya memiliki cara baca dari kiri ke kanan gitu ya. Berbeda dengan komik Jepang yang
asli yang harus dibaca dari kanan ke kiri gitu. Dan penerbit di Indonesia pun ketika menerbitkan komik-komik Jepang itu pun merubahnya dengan cara baca dari kiri ke kanan. Nah, itu salah satu perbedaan antara komik Amerika dan komik Jepang ya. Kemudian yang lain adalah misalnya munculnya karakter-karakter superhero ya, seperti Spider-Man, Batman dan sebagainya. Itu yang mungkin agak berbeda dengan ketika kita melihat komik-komik Jepang ya. Nah, jadi komik Amerika cenderung memiliki penekanan pada karakter. Setiap karakter memiliki sifat dan ciri khas masing-masing, sehingga segala kelakuan yang dilakukan oleh satu karakter cenderung masuk akal gitu ya. Nah, sedangkan pada komik Jepang cenderung memiliki penekanan pada emosi. Mungkin kamu bisa menemukan karakter yang awalnya mendukung sang protagonis lalu berubah menjadi antagonis hanya karena satu hal yang melibatkan emosi seperti dendam dan sebagainya. Nah, padahal karakter tersebut tidak memiliki sifat pendendam pada awalnya, tapi dia bisa berubah gitu, seperti halnya plot twist gitu ya. Nah, salah satu ciri khas yang paling kentara antara komik Amerika maupun Jepang, antara lain jika kamu perhatikan, komik Amerika lebih mengutamakan pada hasil dibandingkan proses ya. Ya, walaupun tidak semua ya. Jadi cara yang paling mudah adalah jika kita membaca komik bergenre superhero, itu akan terlihat. Jadi pada komik Amerika relatif tidak akan menampilkan bagaimana proses orang tersebut menjadi kuat, bahkan kekuatan supernya cenderung berasal dari warisan orang tua atau memang dia keturunan dewa apa ya, lalu dia mempunyai kekuatan super seperti Superman gitu ya. Nah, berbeda dengan komik Jepang yang justru terdapat proses. Jadi sang protagonis untuk menjadi kuat, protagonis tersebut diceritakan pada awalnya adalah seorang yang lemah, yang hingga akhirnya ketika dia terus berulang kali berlatih dan sebagainya, seperti Shinmi Kung Fu Boy itu, dia berusaha keras bagaimana mencari suatu kekuatan melalui ilmunya itu dengan belajar, dan di awal-awal dia sangat berusaha keras gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi kamu juga bisa melihat dari cara bagaimana sang protagonis mengeluarkan kekuatannya atau ketika dia berubah wujud. Itu jadi ada alur perubahan. Sedangkan jika komik Amerika cenderung tidak memperlihatkan proses yang berubah gitu ya. Kalaupun terjadi perubahan itu dengan sangat cepat misalnya kayak gitu. Nah, dalam komik Amerika kamu akan menemukan jika protagonis tersebut kuat, maka akan memiliki visualisasi tubuh yang kekar dan berotot. Jadi dari awal seperti Batman, Superman dan sebagainya adalah orang-orang yang tokoh-tokoh karakter yang bertubuh kekar dan sebagainya ya, yang six pack gitu dan sebagainya. Nah, akan berbeda dengan tokoh-tokoh manga Jepang ya. Dia bisa tampil dengan tubuh yang slim gitu ya, otot yang tidak sebesar otot-otot superhero Amerika gitu. Namun dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan dia bisa karakter tersebut membawa pedang yang besarnya melebihi badan dia, seperti itu. Nah, itu perbedaan yang khas yang terjadi atau yang terlihat antara komik Jepang dan komik Amerika ya. Mungkin kalau kamu menemukan ciri khas yang lain bisa kalian sampaikan di komen ya. Oke, jadi hal tersebut memang wajar karena sesuatu perkembangan zaman, karena pengaruh budaya, karena imajinasi yang berbeda dari budaya yang berbeda, maka muncullah perbedaan-perbedaan seperti itu. Oke guys, kita lihat kalau kalian sangat wibu sekali ya, pasti akan tahu dengan sangat paham dengan berbagai hal terkait dengan Jepang ini guys. Dan di Jepang ini sebetulnya banyak sekali genre dalam manga ya.
Jadi pertama misalnya action. Ya, jadi manga action itu adalah misalnya komik-komik yang bercerita tentang pertempuran, tentang samurai dan sebagainya. Dan itu biasanya dia sangat khas dengan kekerasan, misal seperti itu. Misalnya kalau kita lihat di situ ada Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan atau Dragon Balls, Bleach dan One Piece gitu ya. Lalu yang kedua misalnya tentang bergenre adventure. Genre besar yang selanjutnya adalah adventure, ini menceritakan tentang perjalanan petualangan suatu tempat atau berkeliling ke dimensi lain atau ke dunia lain, ya, itu termasuk genre petualangan. Terus ceritanya bisa meluas lagi dengan penambahan genre lain. Dia bisa genre petualang itu bertumpang tindih dengan genre yang lain, gitu ya. Makanya akan ada beberapa manga yang sama dengan manga yang action seperti One Piece atau One Piece, ya, Dragon Boru atau Dragon Ball, Shiren atau I Am a Hero dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi banyak sekali ya guys. Nah, genre yang berikutnya adalah psikologi. Ini satu genre yang juga tidak banyak yang suka. Mungkin kalau yang terlalu suka dengan genre romantisme mungkin tidak suka dengan yang genre yang psikologis ini ya guys. Di sini ceritanya biasanya dia akan berkutat tentang masalah drama psikologis dan sebagainya yang terkait dengan karakter tokoh tersebut ketika berinteraksi dengan satu lingkungan atau ketika dia punya problem dengan dirinya sendiri dan sebagainya. Ini lebih serius gitu ya. Kemudian komik juga merupakan produk budaya populer yang banyak memberikan inspirasi pada dunia sinema guys ya. Jadi film animasi, game, film layar lebar itu banyak sekali yang dipengaruhi oleh cerita-cerita dari komik ya, mulai dari komik barat, komik Jepang sampai juga ke komik-komik kita guys. Jadi banyak sekali film-film yang mengadaptasi dari cerita komik, baik itu yang sifatnya superhero seperti ya kita tahu mulai dari Superman, Batman, Spider-Man, Captain America dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu juga dengan komik-komik Jepang juga banyak sekali ya yang menjadi film, animasi, game gitu ya. Yang kita lihat misalnya Rurouni Kenshin gitu ya, Attack on Titan, Old Boy, Steam Boy, Lady Snowblood dan sebagainya. Nah, di Indonesia juga banyak guys, seperti kita pernah lihat Gundala ya, karya Hasmi Suraminata, kemudian Si Buta dari Gua Hantu karya dari Ganesh TH, Panji Tengkorak dan Sri Asih yang belum lama ini ditayangkan di layar lebar di bioskop ya, dan masih banyak yang lain-lain ya. Jadi kita pun banyak mengangkat film-film dan animasi ke dalam menjadi film bioskop gitu ya. Oke guys, itu cerita singkat tentang dunia komik kita ya, komik luar dan komik lain-lain. Jadi semoga kalian tertarik untuk menjadi komikus Indonesia yang karyanya dikenal orang seluruh Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa guys. Bye.